Halo semua, perkenalkan nama saya Heaven Natundakang. Saya berasal di kelas BAA Desain Interior dengan NIM 249022140012. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tanda baca atau punktuasi dalam bahasa Indonesia. Sejarah ejaan bahasa Indonesia dan perkembangannya dimulai dari ejaan Van Ophuijsen yang dimulai dari 1901 hingga 1947. Kemudian terdapat juga ejaan Republik atau ejaan Swewandi yang dimulai dari 1947 sampai 1956. Selanjutnya ejaan Pembaharuan dari 1956 sampai 1961. Ada juga ejaan Melindo 1961 sampai tahun 1967. Dan seterusnya hingga ejaan bahasa Indonesia yang digunakan hingga sekarang dari tahun 2015. Terdapat juga bahasa Indonesia, ejaan bahasa Indonesia yang tidak sempurna dan masih dalam masa perkembangan, yaitu bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disebut EYD yang dimulai pada tahun 1972 sampai 2015, kemudian dilanjutkan dengan bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang. Selanjutnya, ada pengertian ejaan. Ejaan adalah tata cara menulis bunyi, kata atau kalimat dalam bentuk tulisan atau huruf dan tanda baca. Ejaan adalah kumpulan peraturan penulisan huruf, kata, serta penggunaan tanda baca. Penulisan huruf terdapat dua, yaitu penulisan huruf kapital dan penulisan huruf miring. Yang pertama, penulisan huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada kata awal kalimat. Misalnya, dia mengantuk dan apa maksudnya. Dalam kalimat ini, kata dia karena terdapat di paling depan kalimat, maka digunakan huruf kapital atau huruf besar. Sama halnya dengan kalimat apa maksudnya yang terdapat kata apa dengan huruf A yang kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Pada kalimat tersebut, kata kapan pada percakapan yang disebutkan oleh adik, huruf K-nya digunakan kapital karena dalam tanda kutip kapital berlaku. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, dan seterusnya. Terdapat juga Alkitab, Quran, Weda, Islam, Kristen, dan jika digunakan dalam kalimat yang bersamaan, misalnya, Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar kepada hambanya. Kata Tuhan dengan T yang kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya, Sultan Sambas Haji Agus Salim, Imam Syafi'i, Nabi Yusuf. Dalam setiap kata-kata tersebut menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Misalnya Wakil Presiden Budiono. Dalam gelar tersebut, Wakil Presiden Budiono menggunakan setiap kata-kata yang menggunakan kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Seperti yang sebelumnya pernah di slide sebelumnya, Bambang dan Soeharto menggunakan huruf besar B dan S-nya.
Huruf kapital juga tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Jadi, jika seseorang menemukan sesuatu seperti mesin diesel, kata-kata diesel tersebut tidak menggunakan kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya bahasa Indonesia, suku Melayu, bahasa Inggris. Setiap negara-negara atau daerah dalam kalimat tersebut menggunakan kapital. Untuk note, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan. Misalnya mengindonesiakan. I dalam Indonesia di mengindonesiakan tidak menggunakan kapital. Selanjutnya, penulisan huruf miring. Yang pertama, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya surat kabar Bali Pos. Surat kabar Bali Pos. Nama surat kabarnya Bali Pos, maka digunakan kalimat miring atau huruf miring. Yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Contohnya mata kuliah DSS, dalam kurung Decision Support System, diselenggarakan hari ini. Jadi, DSS merupakan sebuah singkatan dari Decision Support System. Maka situ dalam kurung dengan kalimat panjangnya menggunakan huruf miring. Selanjutnya ada penulisan kata. Kata yang masih utuh belum mendapatkan impunan apapun. Kata dasar. Selanjutnya kata turunan, kata yang sudah mendapatkan imbuhan, yaitu misalnya awalan, sisipan maupun akhiran. Selanjutnya kata ulang adalah kata yang bentuknya ditulis lengkap dengan menambahkan tanda hubung, seperti tanda strip misalnya. Penulisan kata. Yang pertama, kata gabungan. Dapat dikategorikan sebagai kata majemuk. Kata ganti seperti ku, mu, nya dengan garis miring, yaitu ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, seperti ku mau. Kata depan, di, ke, dari, ditulis serangkainya dengan kata yang mengikutinya juga, seperti di sekolah atau ke sekolah, dari sekolah, seperti itu dan seterusnya. Ada juga penulisan kata. Yang pertama, kata si dan sang ditulis terpisah. Partikel la, tah, kah pun ditulis rangkaiannya dengan kata yang mengikutinya. Penulisan kata. Singkatan dan akronim. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Selanjutnya, terdapat penulisan kata, angka, dan lambang. Pemakaian tanda baca. Terdapat banyak tanda baca yang digunakan dalam hal-hal yang kita tulis setiap hari atau kita ucapkan. Yang pertama, tanda titik, tanda koma, yang kedua tanda koma, yang ketiga tanda titik koma, yang keempat tanda titik dua, dan yang terakhir tanda hubung. Dalam pemakaian tanda baca, kita dapat menggunakan tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, dan tanda kurung. Dalam pemakaian tanda baca dapat digunakan tanda kurung siku, tanda petik dua, tanda petik tunggal, tanda garis miring, dan tanda penyingkat. Baik, untuk video kali ini, terima kasih.